Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Nur Misyari selaku pembicara pertama yang berdiri pada standing position pro terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana saya meyakini bahwa dalam upaya mengembangkan perekonomian di Indonesia, maka ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 poin argumentasi utama mengapa saya setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional dengan menjadikan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama sejatinya merupakan responsivitas logis terhadap tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan produk-produk halal, di mana Dewan Juri yang terhormat, saya meyakini bahwa melalui kebijakan tersebut Indonesia tidak hanya mampu memulihkan sektor perekonomian semata, akan tetapi hal tersebut pun berpotensi besar dapat memajukan sektor perekonomian nasional secara gradual. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat salah satu data yang dirilis oleh State of Global Islamic Economic Report yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap fenomena halal awareness yang tidak hanya didominasi oleh masyarakat muslim. Bahkan tingginya minat dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk halal telah memberikan kontribusi besar dalam proses pemulihan perekonomian nasional, di mana status quo berdasarkan dari sumber yang sama menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara dengan indikator ekonomi berbasis Islam terbaik secara global dengan nilai investasi tertinggi untuk produk-produk halal yang mencapai 6,3 miliar US dollar atau tumbuh sebanyak 219% dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama dalam mengembangkan perekonomian nasional merupakan langkah yang tepat dan logis dalam merespon peluang besar yang dimiliki oleh sektor tersebut. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menilai bahwa probabilitas yang dimiliki oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan semakin meningkat setiap tahunnya, sebab hal tersebut tidak hanya didukung oleh faktor global halal lifestyle semata, akan tetapi adanya faktor demografik yang mendukung menjadikan peluang dalam mengembangkan perekonomian nasional melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin menjanjikan, di mana Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Center pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Dengan kata lain, Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi pangsa pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terlebih lagi, Dewan Juri yang terhormat, sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak didasari dengan spekulasi harga produk sehingga resiko terjadinya bubble ekonomi atau naik turunnya harga secara mendadak dapat terminimalisir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama dalam mengembangkan ekonomi nasional bukanlah hal yang keliru, Dewan Juri yang terhormat. Absolut sententia expositor non indiget, bahwa sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sebagai upaya untuk mendukung percepatan implementasi ekonomi dan keuangan syariah dalam membangun perekonomian nasional, maka optimalisasi dan sosialisasi dinilai perlu untuk dilaksanakan dengan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah guna memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap pengimplementasian sistem ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri bagi masyarakat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penyusunan roadmap dinilai urgen untuk dilakukan oleh pemerintah guna menyiapkan dukungan sumber daya manusia dalam pengembangan SDM unggul di sektor ekonomi syariah. Sekian dan terima kasih.
Sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara sangat mempengaruhi kekuatan dan kondisi perkembangan perekonomian di negara tersebut, sehingga segala faktor yang mempengaruhi seperti kondisi geografi, demografi, sosial dan sumber daya, budaya serta politik harus berjalan berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Nurmandasari selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak kontra, di mana akan memberikan penalaran akademik konseptual terhadap ketidaksetujuan saya pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai pemerintah, Dewan ini percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, salah satu alasan utama ketidaksetujuan saya yaitu jika melakukan penalaran logis, maka pergantian sebuah sistem ekonomi harus mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur penunjang untuk melakukan reformasi ekonomi, karena akan berdampak secara kualitas dan kuantitas pada praktik ekonomi dan keuangan, sehingga ekonomi dan keuangan syariah tidak serta-merta dapat menjadi fokus utama guna pengembangan perekonomian di Indonesia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, Bank Indonesia sendiri menilai bahwa lembaga keuangan syariah masih berkutat pada masalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga SDM yang belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangannya. Marilah kita menilik lebih jauh kendala ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah sistem. Menurut OJK pada tahun 2022, pangsa pasar ekonomi syariah hanya mencapai 7,03% dari keseluruhan pangsa pasar ekonomi syariah. Jika dikomparasikan pada tahun 2017, hanya menempati 5,57% dari pangsa pasar, maka hanya terdapat 1,46% peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Dewan Juri yang terhormat, sehingga potensi keuangan syariah tidak berada pada titik yang dikatakan mampu dan berpotensi untuk menjadi fokus utama dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, jika berbicara dengan perekonomian suatu negara, patut memperhatikan keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam budaya dan karakteristik sistem ekonomi Pancasila atau campuran, sehingga literasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah masih tergolong minim, di mana literasi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 8,93% hingga 9,1%, sementara literasi dan inklusi konvensional mencapai 38,03% sampai 76,19%. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika melihat dari segi perkembangan dan kekuatan lembaga sistem perekonomian, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, kekuatan badan usaha milik negara dengan sistem ekonomi konvensional memiliki peran strategis sebagai pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan menyentuh seluruh lapisan pelaku ekonomi yang beragam, sehingga menjadi lembaga dengan sumbangsi terbesar dalam perkembangan kemajuan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Sedangkan jika dibandingkan dengan kekuatan ekonomi dan keuangan syariah, dalam praktiknya masih terbatas dalam beberapa sektor seperti halal travel, modest fashion, dan halal food. Bahkan melihat dari data ekspor di Indonesia pada tahun 2022, ekonomi syariah tidak menempati satu sektor khusus yang dapat dipertimbangkan memiliki potensi perkembangan perekonomian di Indonesia. Berdasar pada Badan Pusat Statistik tahun 2022, ekspor terbesar di Indonesia masih ditempati oleh batu bara, minyak kelapa sawit, besi baja, dan sektor pasar campuran lainnya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, demi meningkatkan perkembangan perekonomian, cita-cita untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama sangat keliru. Seyogianya, demi mencapai perkembangan dan kemajuan, perekonomian harus fokus kepada peningkatan sistem ekonomi Pancasila atau campuran yang lebih dulu diterapkan di Indonesia sebagai sistem ekonomi nasional dengan landasan operasional sistem ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 33, di mana terbukti mampu menyelaraskan kelangkaan praktik ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, pihak pro meyakini bahwa kebijakan pemerintah dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai fokus utama nantinya tidak hanya memulihkan perekonomian semata, tetapi juga berpotensi besar untuk memajukan perekonomian nasional secara gradual. Mengapa demikian? Setidaknya ada 2 alasan sederhana. Pertama, tingginya minat dan kesadaran masyarakat akan produk-produk halal. Kemudian yang kedua, secara demografik, Indonesia diuntungkan dengan tingginya jumlah penduduk muslim, sehingga potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga akan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, pihak pro pun meyakini bahwa kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan pengembangan perekonomian nasional melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah merupakan langkah yang tepat guna meminimalisir terjadinya bubble ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang kemudian ditawarkan oleh pihak pro, yakni melakukan optimalisasi dan sosialisasi dengan melibatkan pemerintah, akademisi dan praktisi dalam pengembangan infrastruktur ekosistem syariah guna memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap pengimplementasian sistem ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri bagi masyarakat. Selain itu, penyusunan roadmap dinilai urgen untuk dilakukan oleh pemerintah guna menyiapkan dukungan sumber daya manusia dalam pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi syariah. Di sisi lain, pihak kontra tidak menyetujui kebijakan pemerintah, yakni memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Setidaknya ada 4 poin utama alasan penolakan tim kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, tim kontra menganggap apabila terjadi pergantian sistem, maka perlu menyiapkan infrastruktur dan aspek penunjang lainnya untuk melakukan reformasi ekonomi. Yang kedua, menurut OJK pada tahun 2022, pangsa pasar ekonomi syariah hanya menempati 7,3% dari keseluruhan pangsa pasar ekonomi syariah. Bahkan hanya terdapat 1,46% peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun. Dewan Juri yang terhormat artinya apa? Potensi ekonomi dan keuangan syariah tidak berada pada titik yang dikatakan mampu dan berpotensi untuk menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Ketiga, literasi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 8,93% hingga 9,1%, sementara literasi dan inklusi konvensional mencapai 38,3% sampai 76,19%. Hal tersebut menjadi penting sebab praktik keuangan pada akhirnya akan berada pada lapisan paling bawah dari sistem ekonomi. Namun, apabila tidak ada penerimaan dari masyarakat baik berupa pengetahuan maupun pengakuan, maka potensi pasar ekonomi syariah tidak dapat dijadikan sebagai fokus utama. Keempat, berbicara mengenai perekonomian perlu melihat dari sektor real. Jika melihat data ekspor di Indonesia pada tahun 2022, sektor real ekonomi syariah tidak menempati satu sektor khusus pada potensi ekonominya. Melihat data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2022, ekspor terbesar di Indonesia ditempati oleh batu bara, minyak kelapa sawit, besi baja, kimia dasar organik, dan lain-lain. Di mana ruang praktik ekonomi syariah tidak terdapat pada potensi demikian untuk dijadikan fokus utama dalam mengembangkan perekonomian. Berdasarkan poin argumentasi tersebut, pihak kontra pun menawarkan solusi dengan meningkatkan semangat sistem ekonomi Pancasila atau campuran sebagai sistem ekonomi nasional dengan landasan operasional sistem ekonomi berdasar pada nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33, di mana terbukti mampu menyelaraskan perbedaan praktik ekonomi dengan menekankan prinsip terkontrol moral. Dewan Juri yang terhormat, secara prinsipil pengembangan perekonomian nasional melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah sejatinya merupakan bentuk langkah progresif pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk halal. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya tentu saja masih terdapat beberapa keterbatasan. Olehnya itu, negara terutama pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memanfaatkan serta memaksimalkan potensi industri ekonomi dan keuangan syariah guna membangun perekonomian di Indonesia. Sekian dan terima kasih.